على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Semarak Ramadan bersama LC Media. Dan alhamdulillah sahabat yang berbahagia, di hari ini kita telah melewati 8 hari ya, di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Dan malam hari ini kita masuk di malam atau di hari yang ke-9 bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima berbagai amal ibadah yang kita lakukan, puasa kita, salat malam kita, tilawah kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan bersama-sama menyimak satu pembahasan tentang tazkiyatun nafas ataupun pensucian jiwa. Ya. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum jiwa manusia, ya secara umum jiwa itu ada dua, yaitu jiwa yang tersucikan dan jiwa yang terkotori. Jiwa yang tersucikan ini adalah jiwa-jiwa yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sedangkan jiwa yang terkotori ini adalah jiwa-jiwa yang terhalang masuk ke dalam surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Untuk itu penting sekali urgensi pembahasan tazkiyatun nafas ataupun pensucian jiwa ini. Ya. Dan kalau kita mau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an menyebutkan tentang hal ini, bahwa jiwa itu ada jiwa yang tersucikan yang dia akan dibalas dengan surga Allah, dan ada jiwa yang terkotori yang dia terhalang masuk surga dan dia tempatnya adalah neraka jahanam. Ya, atau masuk ke dalam neraka. Seperti dalam surat Asy-Syams. Ya, kita lihat di ayat yang lebih spesifik, di ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Ya, sebelumnya Allah bersumpah dengan banyak hal, ya. Kemudian di ayat yang ke-7 Allah bersumpah dengan jiwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu apa? Jalan fujuraha wa taqwaha. Jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi ada dua model. Ya, ada jiwa-jiwa yang menempuh jalan kefasikan, dan ada jiwa yang menempuh jalan ketakwaan. Inilah jiwa yang tersucikan, yang menempuh jalan ketakwaan. Maka Allah melanjutkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Ya, kemudian selanjutnya adalah sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, ini jiwa ada dua. Ya, kalau yang menempuh jalan ketakwaan, jiwa yang tersucikan, dia beruntung. Sedangkan orang yang mengotori jiwanya, yang menempuh jalan kefasikan, maka inilah orang-orang yang merugi. Ya. Dan banyak ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang hal ini. Misalkan dalam surat Al-A'la tentang jiwa yang tersucikan, dikatakan qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya, yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan saking pentingnya pensucian jiwa atau jiwa-jiwa yang tersucikan itu,
Sampai-sampai di antara tugas yang paling utama ya para rasul adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Ya, kita simak surat Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Ya, ketika apa? Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Di mana tugas para rasul itu adalah yang membacakan kepada mereka yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ya kepada kaumnya ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, kemudian mensucikan jiwa mereka. Nah ini di antara tugas para rasul adalah mensucikan jiwa-jiwa manusia. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya, kemudian mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan sesungguhnya sebelum kedatangan nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya proses pensucian jiwa. Sampai-sampai ya tidaklah diutus rasul-rasul kepada suatu kaum melainkan mereka adalah diutus, di antara tugasnya adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Hal ini pun bisa kita lihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Ya, nanti sahabat dan kaum muslimin bisa dilihat surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Kemudian sahabat yang berbahagia, dalam ketika jiwa itu menjadi buruk, melakukan keburukan, kemaksiatan kepada Allah, ini ada dua faktor ya yang menyebabkan jiwa kita melakukan perbuatan maksiat, yaitu faktor eksternal ya, faktor eksternal dan faktor internal. Yang dimaksud faktor eksternal itu adalah misalkan godaan syaitan, ya, godaan dari luar diri kita, entah setan dalam bentuk setan jin maupun setan manusia, gitu kan? Mereka menggoda kita, ya, sehingga jiwa manusia itu kemudian berbuat kejahatan ataupun berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya maksiat banyak sekali. Nah, kemudian selain faktor eksternal ini, sahabat, ini ada faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari diri kita sendiri. Ya, yang ini pun harus kita waspadai. Jangan hanya kita kemudian fokus kepada faktor eksternal, sementara faktor keburukan jiwa, yang jiwa itu punya sifat menyuruh mengajak kepada kemaksiatan, ini kemudian kita abaikan. Ya, ini pun harus diperhatikan. Ya, sebab Rasulullah SAW sendiri pun sering mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari keburukan jiwanya. Ya, seperti dalam muqaddimah khutbatul hajah, muqaddimah yang sering disampaikan juga, yang jadi muqaddimah oleh para penceramah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Ya, pun demikian dalam zikir pagi dan petang, ya, diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi. Ya, kata Rasulullah dalam doa ini, aku berlindung kepadamu, kepada Allah, dari kejahatan diriku. Nah, ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jiwa itu berpotensi sekali untuk mengajak kepada keburukan, kepada kejahatan, kepada kemaksiatan. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Untuk itu penting sekali pembahasan tazkiyatun nafas ini, ya, sehingga jiwa-jiwa kita insyaallah bisa tersucikan. Kemudian sahabat yang berbahagia, adapun makna tazkiyatun nafas ini terdiri dari dua kata, ya, sesunannya kalau dalam bahasa kita, yaitu tazkiyah dan an-nafas. Tazkiyah secara bahasa artinya adalah at-tadhhir,
yaitu mensucikan. Ini ada dua makna, ya, at-tathhir mensucikan dan an-numu yaitu berkembang. Ya, ini biasanya untuk makna tazkiyah yang dimaksud dalam hal ini adalah zakat. Ya, zakat itu secara bahasa maknanya adalah an-numu, yang berkembang, karena zakat memang selain mensucikan juga menjadikan harta berkembang, begitu ya. Dan adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah tazkiyah yang dimaksud dalam arti at-tathhir yaitu mensucikan. Kemudian an-nafs. Ya, an-nafsu artinya adalah jiwa. Ya, jiwa itu bagian dari manusia, gitu kan? Jadi setiap kita itu memiliki jiwa, gitu kan? Ya, meskipun kita susah mendefinisikan jiwa, nggak terlihat tapi memang bisa dirasakan. Jiwa kita seperti ini, jiwa kita begitu, jiwanya begitu. Ya, jiwa si fulan, Masya Allah, gitu kan? Yaitu bagian dari manusia yang bukan jasad atau bukan jasmaniyah, gitu ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 3 model jiwa di dalam diri manusia itu, ya, berpotensi ada 3 model jiwa. Yang pertama adalah an-nafsu la'ammaratum bisu, yaitu nafsu ataupun jiwa yang menyeru kepada keburukan. Ya, kita lihat dalam surat Yusuf ayat yang 53. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh, ya, selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah ini, jadi jiwa dalam diri kita itu sangat berpotensi mengajak kepada kejahatan. Untuk itu perlu tazkiyatun nafas, gitu. Yang kedua, an-nafsul lawamah, yaitu jiwa yang suka mencela. Ya, kita lihat dalam surat Al-Qiyamah. Ya, Allah bersumpah dengan jiwa atau dengan nafsu lawamah. Wala uqsimu binafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Yang dimaksud adalah yaitu jiwa yang selalu mencela ketika dirinya berbuat kemaksiatan. Ya, jiwa itu menyesali, mencela perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh dirinya, gitu. Nah, ini adalah jiwa yang terpuji, gitu kan? Kemudian yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Ya, dan pasti ini adalah jiwa yang mulia, jiwa yang Allah akan berikan kepadanya berupa anugerah kenikmatan surga, masuk ke dalam surga. Ya, seperti dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat yang ke-30 kita lihat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, jadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, apa kata Allah selanjutnya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas, lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, wadkhuli jannati, kemudian masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada jiwa yang selalu mengajak, menyuruh kepada keburukan. Kemudian ada jiwa yang mencela ketika diri-diri kita berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan, menyesalinya. Dan ada jiwa yang tenang, yaitu an-nafsul mutmainnah. Inilah jiwa yang mulia yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Jiwa yang tenang, tenteram, taat kepada Allah, dan jiwa yang menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia atau seseorang melakukan perbuatan dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya, ya, di dalam kepada hatinya itu nuktah, yaitu satu titik hitam, noda hitam. Ya, sehingga ketika manusia itu terus berbuat dosa, maka ditambah lagi titiknya, titik hitamnya. Ditambah lagi terus-menerus, kalau dia terus berbuat dosa, maka titik hitamnya itu akan menggelapkan hatinya, menutupi hatinya, sehingga hatinya menjadi kotor, ya, gelap, dan sulit sekali untuk berbuat kebaikan, ya, ataupun sulit sekali meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya itu satu noda hitam. Ya, satu noda hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuh. Ya, kalau seandainya dia meninggalkan dosa itu, ya, dia kembali tidak berbuat dosa lagi, ya, kemudian apalagi beristighfar dan bertaubat kepada Allah, kata Rasulullah SAW, niscaya noda itu akan terhapus. Sukila qalbu, mengkilap lagi hatinya. Wa in ada zid fiha hatta ta'luwa qalbah. Ya, tapi jika dia kembali berbuat dosa, ya, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah, ya, hingga menghitamkan semua hatinya. Wa huwa ran, itulah yang dimaksud dengan itulah yang dikatakan sebagai ar-ran, yaitu penutup, ya, penutup hati. Alladzi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah penutup yang difirmankan oleh Allah, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-11, ayat yang ke-14, ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutupi hati-hati mereka. Ya, perbuatan dosa, kecurangan dan sebagainya dalam surat Al-Mutaffifin yang disebutkan itu setiap kali melakukan dosa diberikan satu titik, ya, dalam hatinya sehingga menutupi hati-hati mereka. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita manusia dan kita menyadari bahwa jiwa kita banyak sekali melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan mungkin di hati kita sudah banyak sekali titik-titik hitam, noda-noda hitam yang Allah titikkan, yang Allah tempelkan di hati kita sehingga hati kita mulai gelap, ya, sehingga kita berat sekali untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berat untuk beribadah, ya, bahkan sebaliknya terkadang mudah sekali untuk melakukan maksiat, ya, ringan meninggalkan sholat, ringan meninggalkan kewajiban, ya, kemudian melakukan kejahatan dan sebagainya. Ya, maka kita perlu sekali untuk mentazkiyah diri kita. Maksudnya mensucikan diri kita, ya, berusaha untuk menghilangkan ataupun mengilapkan kembali, ya, hati-hati kita, jiwa-jiwa kita, sehingga jiwa kita, ya, minimal berubah melangkah yang tadinya jiwanya adalah la'ammaratun bisu, kemudian menjadi jiwa yang nafsul lawamah, sampai pada akhirnya menjadi jiwa yang nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, ya. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan berbagai amal kebaikan, ya, berbagai amal kebaikan. Karena pada prinsipnya bahwa di dalam Islam itu setiap kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang kita kerjakan di masa lalu. Ya. Seperti dalam surat Hud ayat 114, Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita adalah manusia yang pasti banyak dosa. Jiwa-jiwa kita banyak melanggar, ya, melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dengan melakukan kebaikan-kebaikan, ya, beribadah kepada Allah, maka kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu. Pun Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha,
Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Dan ini sahabat yang berbahagia, ya. Jadi kalau kita terjatuh kepada perbuatan buruk, perbuatan maksiat, jangan terus dibablaskan, ya. Tapi berhenti, kemudian kita ikuti dengan kebaikan. Ya, kita tambal atau kita hapus dengan kebaikan. Sebab Rasulullah mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang dikerjakan tadi. Ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini hadis riwayat Tirmizi, ya. Dan kemudian sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kesempatan yang sangat luar biasa, besar sekali Allah berikan kepada kita untuk melakukan tazkiyatun nafas, yaitu di bulan ini. Ya, bulan apa? Bulan Ramadan, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat untuk tazkiyatun nafas, untuk pensucian jiwa kita, untuk membersihkan jiwa kita dari berbagai kotoran yang mengotorinya, yaitu dengan melakukan beragam ibadah yang ada di dalamnya. Kita lihat ibadah apa saja yang bisa mentazkiyah, mensucikan diri kita. Yang pertama adalah ibadah yang utama di bulan Ramadan, yaitu saum Ramadan, ibadah puasa. Ya, bahkan output daripada saum Ramadan, Allah menghendaki agar hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hamba-hamba yang jiwanya jiwa nafsul mutmainnah. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Agar jiwa kalian bertakwa, agar jiwa kalian bersih, gitu kan? Dan ketakwaan itu bisa diraih dengan puasa, sebab puasa itu dapat mempersempit jalannya syaitan di dalam darah-darah manusia, darah-darah kita semuanya. Ya, sebab syaitan itu dia itu dikatakan setan itu mengalir di dalam darah manusia. Yajri majrad dam. Dalam darah-darah kita itu mengalir syaitan di dalamnya. Ya, sehingga syaitan itu mudah sekali untuk menggoda manusia ataupun menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti satu kisah, pernah Rasulullah SAW ya sedang beriktikaf di masjid, kemudian beliau keluar. Ya, beliau keluar untuk menemui istrinya. Maka kemudian di dalam kegelapan itu ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah SAW bersama seorang wanita. Ya, kemudian sahabat itu buru-buru pergi. Ya, nah karena Rasulullah SAW khawatir akan ada persepsi-persepsi yang tidak baik, maka kemudian Rasulullah SAW memanggil sahabat itu yang akan menghindar ya dari beliau SAW. Ya, dipanggil, tunggu dulu, kesini kamu, kalau kita bahasakan ya, kesini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa innaha Safiyah. Ya, ini perempuan ini adalah Safiyah, istri saya. Ya, beliau mengatakan, fa inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di aliran darah manusia. Ya, khawatir kalau nanti ada persepsi ataupun ada suudon dari orang yang melihat beliau sallallahu alaihi wasallam bersama seorang wanita. Maka kemudian beliau memastikan kondisinya supaya tidak terjadi yang demikian. Ya. Kemudian pun ketakwaan bisa diraih dengan puasa, ya. Bahkan karena puasa itu bisa meredam syahwat. Ya, kita kan dalam puasa itu ya, dilarang makan, minum, kemudian menjaga syahwat kita dari syahwat makan, minum, berhubungan suami istri ataupun syahwat yang lainnya.
yang tidak diperbolehkan, yang bisa membatalkan puasa ataupun membatalkan pahala puasa, mengurangi pahala puasa, ya, syahwat untuk menggibah, syahwat untuk berbuat dosa, syahwat untuk curang, syahwat untuk berdusta, ya, kemudian berkata-kata porno dan sebagainya. Ini ditahan di dalam puasa. Pun demikian, ini bisa menjadikan seseorang menjadi orang yang bertakwa. 1 bulan kita menahan semua itu, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang Allah inginkan dari ibadah puasa itu, la'annakum tattaqun. Menjadi orang-orang yang bertakwa, jiwa-jiwa yang mutmainnah, gitu kan? Nah, bahkan ketika seorang belum mampu untuk menikah, ya, kemudian supaya syahwatnya tidak bergejolak, maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk berpuasa, gitu kan? Karena puasa itu dapat meredam syahwat, gitu ya. Beliau SAW bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wa man lam yastati fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, ya ini wahai, kalau bahasa sekarang wahai para jomblo, gitu kan? Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, nah ini perintah, kalau udah mampu segera menikah, ya. Segera menikah ini bisa mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya. Maka hendaklah menikah. Kalau sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah, ya. Dan barang siapa yang belum mampu, waman lam yastati, ya, kata Nabi SAW, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu bisa atau merupakan penekan nafsu syahwat. Jadi dengan berpuasa bisa menekan syahwat yang menjadikan orang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan jiwanya suci, gitu ya. Nah, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dalam hadis yang lain tentang saum, ya, bahwa puasa itu bukan hanya sekedar makan dan minum saja, sehingga puasa itu bisa menjadikan jiwa seseorang itu menjadi tersucikan, menjadi bersih. Rasulullah SAW bersabda, laisa siyam minal akli wasyarab, innama siyam minal lagwi warrafas. Fa in sabaka ahadun aw jahulan 'alaika faltaqul inni shaim, inni shaim. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, ya. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rafas, dari perkataan yang sia-sia. Dan apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil jahil kepadamu, katakan kepadanya, inni shaim, inni shaim. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Nah, ini sahabat yang berbahagia, ya. Bagaimana puasa tidak menjadikan seorang jiwanya menjadi bersih, yang menjadi suci, ya, menjadi sarana tazkiyatun nafas yang paling utama, ya. Karena ya puasa bukan hanya makan dan minum saja yang dicegah, tapi dari perbuatan yang sia-sia, perkataan yang porno yang buruk, ya, yang jorok, bahkan ketika mau diajak ribut pun kita tidak boleh melayaninya. Kita tahan, gitu kan? Sehingga jiwa itu, ya, terbiasa dengan hal-hal yang demikian akan menjadi suci ataupun menjadi bersih. Pun demikian kita perhatikan sebuah pesan yang sangat bagus sekali dari seorang sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, kemudian lisanmu, dan juga pendengaranmu, kemudian penglihatanmu dan lisanmu itu ikut berpuasa. Ya, kalau kita puasa maka pendengaran, penglihatan dan lisan kita ikut berpuasa. Ya. Kemudian berpuasa dari apa? Anil kadib wal masim. Ya. Saya ulangi. Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadib wal masim.
Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu itu turut berpuasa dari perbuatan dusta dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janganlah menyakiti tetangga. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamika. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Tenang, ya, berwibawa di hari puasa kita. Ya, kemudian wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawaan. Dan janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu itu sama saja. Jangan kamu jadikan hari-hari di bulan Ramadan kita berpuasa dan hari-hari di selain Ramadan, ya, di hari-hari tidak berpuasa sama saja, gitu kan? Gak ada bedanya. Yang tadi, yang pendengaran, penglihatan, lisan itu gak dijaga kalau di hari-hari biasa. Ya maka di bulan Ramadan itu kita harus menjaga semua itu. Jadi puasa itu bukan hanya tadi menahan makan dan minum saja, tapi pendengaran, penglihatan dan lisan kita harus dijaga. Dan sikap kita kepada tetangga kita pun harus menjaganya. Kemudian bersikap tenang, berwibawa, ya. Ya, dengan begitu maka insya Allah ini adalah sarana yang paling utama untuk mentazkiyah diri-diri kita. Ya, maksudnya untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Ya. Nah, kemudian pesan yang terakhir dari beliau radhiyallahu anhu dari Jabir bin Abdullah adalah wala taj'al yauma fitrika wa siyamika sawaan. Ya, jangan engkau jadikan hari puasamu dan hari berbukamu, hari-hari tidak berpuasamu, yaitu sama saja. Jangan jadikan Ramadan ini dengan selain Ramadan itu sama. Ya, maka tepat sekali kesempatan di bulan Ramadan yang mulia ini kita untuk tazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Kemudian pun demikian dengan janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, lagi-lagi ini tazkiyah, mensucikan jiwa-jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, niscaya dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, ini jadi dosa-dosanya diampuni, ini otomatis berarti hatinya kembali bersih, ya, karena dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jiwanya pun insya Allah akan menjadi jiwa yang bersih. Kemudian selain puasa nih sahabat yang berbahagia, maka ada sarana yang lain untuk mentazkiyah, mensucikan jiwa-jiwa kita di bulan Ramadan yang mulia ini adalah salat tarawih, ya, ataupun salat malam, ataupun salat secara umum. Ini adalah menjadi sarana untuk tazkiyatun nafas yang sangat penting, ya. Di dalam salat tarawih, ya, apalagi kita salat tarawih itu pasti biasanya diawali dengan apa? Dengan salat isya berjamaah, gitu kan? Di dalam berjalannya kita dari rumah menuju masjid, langkah-langkah kita yang satu akan dibalas dengan pahala kebaikan, dicatat dengan kebaikan, yang satunya lagi akan menghapus kesalahan ataupun dosa-dosa kita. Dan ini terjadi di di hari-hari bulan Ramadan. Biasanya orang-orang itu semuanya pada rajin ke masjid. Yang tadinya tidak sholat berjamaah, sholat isya di masjid pun insya Allah akan melaksanakan sholat isya di masjid, kemudian dilanjut dengan sholat tarawih. Dan ini adalah sarana yang paling efektif untuk tazkiyatun nafas. Ya, terlebih lagi kemudian orang yang sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan ini, Allah akan janjikan ampunan juga untuk dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mencari pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pun demikian orang yang salat malam pada malam Lailatul Qadar. Ini pun Allah janjikan ampunan, pembersihan jiwanya. Ya, ampunan dari dosa-dosa itu sehingga hatinya menjadi mengkilap kembali. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar karena keimanan dan mencari pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya masih berkaitan dengan bulan Ramadan, di antara ibadah ya yang dapat mentazkiyah diri kita, mensucikan, yang bisa menjadi sarana untuk tazkiyatun nafas kita, yaitu adalah tilawah dan tadabbur Al-Qur'an. Ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan adalah bulan yang sangat identik dengan ibadah tilawah Al-Qur'an, gitu ya. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya permulaan Al-Qur'an. Seperti dalam surat Al-Baqarah 185. Sahabat bisa simak, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, untuk itu Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini pun beliau sangat hirs, ya, bersemangat ya untuk tilawah Al-Quran. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa beliau itu menyetorkan bacaan Al-Quran atau saling membacakan Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Ya, ini terjadi setahun sekali, gitu kan? Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, yang artinya Jibril itu saling mengkaji Al-Quran dengan Nabi SAW setiap tahun sekali khatam. Ya, ketika di tahun beliau akan meninggal dunia, ini 2 kali khatam. Nabi SAW biasa pula beriktikaf setiap tahunnya selama 10 hari. Namun di tahun saat beliau akan meninggal, beliau beriktikaf selama 20 hari. Dan ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah salah satu sarana yang sangat efektif untuk pensucian jiwa-jiwa kita. Ya, seperti dalam surat Al-Imran yang tadi di awal disampaikan, ya, bahwa Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, dan seterusnya. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dan kemudian mensucikan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan Al-Quran ini adalah sarana yang terbesar untuk apa? Untuk mensucikan jiwa. Barang siapa yang menginginkan kesucian jiwa, maka hendaklah dia mencari di dalam Al-Quran. Kita lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah menjamin bagi orang yang mengikuti ajaran Al-Quran, ya, bahwa dia tidak akan tersesat di dunia maupun di akhirat. Ya, tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membacakan satu ayat, yaitu dalam surat Thaha ayat yang ke-123. Famanittaba'a huda fala yadillu wa la yashqa. Ya, lalu barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya. Ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salah satu sarana yang paling efektif untuk tazkiyatun nafas adalah tilawah Al-Quran dan mentadaburinya, mempelajarinya. Dan di bulan Ramadan ini, Masya Allah, kita lihat, kita saksikan bagaimana kita semua kaum muslimin
itu sangat antusias untuk membaca Al-Quran. Maka dengan demikian insya Allah jiwa-jiwanya itu akan tersucikan. Kita lihat bagaimana selain Rasulullah SAW ya tadi bersemangat dalam saling mengkaji Al-Quran ya bersama malaikat Jibril alaihissalam, maka ini diikutin oleh para sahabatnya dan juga para ulama setelahnya. Ya kita lihat semangatnya para ulama dalam membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ya, seperti Al-Aswad bin Yazid rahimahullah ya, beliau ini seorang tabi'in. Beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam khatam ya. Kemudian yang lainnya adalah Qatadah ya. Qatadah rahimahullah dikatakan Qatadah biasanya mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Jadi di hari-hari yang lain itu 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan dia mengkhatamkannya setiap 3 hari. Ya. Ketika masuk Ramadan 3 hari khatam. Bahkan ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau ini mengkhatamkan setiap malam. Setiap malam di malam-malam 10 terakhir dikhatamkan Al-Quran. Ya baca terus. Nah ini luar biasa ya. Kemudian contoh lagi adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Ya dikatakan Imam Syafi'i biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Coba teman-teman sahabat bisa bayangkan. Bulan Ramadan itu ada 30 hari. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Berarti sehari khatam 2 kali. Ya, ini luar biasa. Jadi siang malam mengkhatamkan Al-Quran. Sampai-sampai dalam bulan Ramadan itu sehari 2 kali atau 60 kali khatam 1 bulan dalam bulan Ramadan itu. Kemudian yang terakhir sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sarana untuk tazkiyatun nafas di bulan Ramadan ini adalah dengan berderma ataupun bersedekah. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan ya, terlebih lagi adalah di bulan Ramadan. Seperti disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan dan lebih dermawan lagi ketika pada bulan Ramadan. Ya, dikatakan demikian. Jadi lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan, ya ketika Jibril alaihissalam bertemu dengannya. Kemudian Jibril menemuinya setiap malam Ramadan untuk menyimak bacaan Al-Qur'annya. Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Nah ini untuk itu sahabat yang berbahagia, ada kesempatan yang sangat besar untuk tazkiyatun nafas ataupun mendapatkan kebaikan dari derma kita di bulan Ramadan, yaitu memberi makan orang yang berpuasa saat berbukanya. Ya, begitu buka puasa, ya kita beri makan orang-orang yang berbuka puasa setelah dia berpuasa. Ya. Ini ada satu keutamaan yang sangat luar biasa. Kita akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang kita beri makan buka puasa itu. Jadi puasa kita bisa berlipat-lipat. Kalau kita bisa memberikan 1 orang, kita kelipatannya 1. Kalau 2 orang, kita kelipatannya 2. Kalau 10, kita kelipatan 10, 100, 100, 1000. Maka dengan derma sedekah yang kita berikan itu, maka ini menjadi sarana tazkiyatun nafas yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, ya, yaitu ketika berbukanya, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ahmad. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat disampaikan ya. Jadi tazkiyatun nafas ini menjadi satu yang sangat penting buat kita ya. Karena jiwa itu ada jiwa yang kotor dan ada jiwa yang tersucikan. Ada nafsu la'ammaratu bisu yang selalu berpotensi. Nah, ini asalnya berpotensi yang mengajak melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Ya, kemudian ada yang nafsu yang mencela
kemaksiatan pada dirinya, dan juga ada nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Inilah jiwa yang Allah kehendaki akan diberikan surga kepadanya. Untuk itu di bulan Ramadan yang mulia ini, yang masih tersisa ini, jangan kita sia-siakan. Jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan sarana untuk tazkiyatun nafs, karena sangat luar biasa kesempatannya. Ya, sementara syaitan-syaitan dibelenggu, maka tinggal diri kita. Jadi antara kita dan jiwa kita yang selalu menyeru kepada keburukan, kepada kejahatan, kepada kemaksiatan itu, kita lawan, kita perbaiki. Dan di saat-saat bulan Ramadan inilah dengan ibadah puasa kita yang tadi sudah disebutkan, ya, ini dapat mensucikan jiwa kita. Kemudian dengan salat-salat kita, tarawih kita, salat malam kita pun demikian. Ya, kemudian dengan apa? Dengan tilawah Al-Quran kita. Al-Quran kita baca, dengan membacanya saja maka insya Allah jiwa akan menjadi tenang. Jiwa akan menjadi bersih. Ya, terlebih lagi kita mempelajarinya, mentadaburinya, merenunginya dan seterusnya. Maka jangankan manusia, jiwa kita, ya, makhluk-makhluk yang sangat hebat pun akan tertunduk ketika dibacakan Al-Quran kepadanya. Ya, kemudian dengan berderma, sedekah atau membahagiakan orang lain, dengan memberi, ya, membahagiakan orang lain, maka kita akan bahagia. Ya, ada orang yang sampai terharu karena bisa memberi, membantu orang lain. Orang lain dalam keadaan yang sangat sulit, kemudian dia bantu. Maka jiwanya akan menjadi bersih. Ya, jiwanya akan menjadi baik. Senang memberi, ya, senang berderma, senang bersedekah. Misalkan untuk tetangga, untuk teman, atau untuk lembaga dakwah, apalagi ini untuk program dakwah, gitu kan? Untuk sosial, untuk kegiatan remaja, ya, supaya remaja menjadi menjadi soleh dan salehah, menjadi remaja yang baik dan seterusnya. Ketika kita sudah senang berderma memberikan, maka insya Allah jiwa kita akan menjadi jiwa yang bersih, menjadi nafsul mutmainnah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري